Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 15 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Pada suatu waktu, dalam dunia yang penuh dengan kekuatan mistis, tampak Lindong menemukan dirinya dalam situasi yang tak terduga. Dia menatap simbol yang terpancar di dahi Mulingsan. Simbol itu bercahaya hitam dan putih, setua simbol kuno pelahap dan simbol kuno petir yang sangat terkenal, namun memiliki riak energi yang aneh dan kuat. Ketika Lindong merasakan getaran energi dari simbol itu, tubuhnya merespon dengan lonjakan kekuatan Yuan yang tak terkendali. Saat ini, Lindong mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi dalam diri Mulingsan daripada yang dia bayangkan. Di dalam tubuh gadis itu, ada simbol kuno kematian kehidupan yang sangat legendaris. Itu adalah salah satu dari 8 simbol kuno yang sangat kuat, yang kekuatannya bisa mengubah jalannya pertempuran, bahkan menentukan hidup dan mati. Lindong terkejut dan terdiam, mencoba mencerna kenyataan bahwa seseorang yang dia kenal selama ini ternyata menyimpan kekuatan yang sangat besar. Lalu, Yan tiba-tiba saja bersuara memberitahu Lindong, simbol kuno kematian kehidupan. Gadis itu bukan pemilik simbol kuno, dia adalah simbol kuno itu sendiri. Sontak, Lindong terkejut dan sama sekali tak dapat memahami apa yang Yan maksud. Dengan tenang, Yan pun menjelaskan, simbol kuno kematian kehidupan bukanlah entitas yang bisa dimiliki seseorang. Itu adalah wujud asli yang sejak zaman kuno sudah ada. Tidak heran aku tidak menemukan identitasnya. Semua ini terjadi karena mutasi unik yang ada pada dirinya. Meskipun terkejut, Lindong mulai mencerna penjelasan Yan. Ternyata simbol kuno pelahap yang selama ini ada di dalam dirinya berhubungan dengan simbol kuno kematian kehidupan. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang manusia, bisa dikatakan bahwa simbol kuno pelahap adalah induk dari simbol kuno kematian kehidupan. Tetapi dalam kenyataannya, itu adalah hubungan yang jauh lebih rumit yang berakar pada sejarah kuno yang Lindong hanya sedikit ketahui. Meski begitu, Lindong tidak bisa menyangkal kenyataan tersebut. Apapun asal-usul Mulingsan, dia tetaplah gadis yang dikenal Lindong, gadis yang cerdas, lincah, dan penuh semangat. Semua ini tidak mengubah pandangannya terhadapnya. Mulingsan tetaplah teman dan sekutu yang sangat berarti baginya. Namun, ketika Lindong mengalihkan perhatiannya kembali ke situasi yang sedang mereka hadapi, dia tahu bahwa ancaman besar sedang mengintai mereka. Sekelompok pasukan Yimo, makhluk iblis yang dikenal sangat kuat, sedang mengamuk. Mereka dipimpin oleh Raja Yimo, seorang raja yang memiliki kekuatan luar biasa. Di tengah ancaman ini, Lindong hanya bisa berharap pada kemampuan orang lain untuk melindungi mereka. Melihat hal demikian, Lindong pun merenung dan bergumam, 1 Yimo berpangkat raja dan 3 Yimo berpangkat jenderal. Barisan yang cukup menakutkan. Yan kemudian merespon Lindong dengan mengatakan, namun tidak perlu khawatir, Kingzi bisa menangani mereka. Aku merasakan riak dari Raja Penghancur Piring Surgawi, sebuah artefak kuno yang sangat kuat. Dengan pesona dari 4 simbol kuno yang ada di sini, mereka bisa mengalahkan Raja Yimo. Lindong mencoba untuk tenang. Meskipun kekhawatiran masih menggerogoti hatinya, Raja Yimo adalah ancaman yang sangat nyata. Dan meskipun Kingzi memiliki artefak yang kuat, masih ada keraguan dalam hati Lindong. Namun, satu-satunya harapan mereka adalah artefak itu dan kekuatan yang ada pada mereka. Sementara itu, di tempat yang jauh, di langit yang gelap dan penuh dengan kegelapan Yimo, Kingzi dan kelompoknya bersiap menghadapi ancaman itu. Di atas piring cahaya besar berwarna hijau, mereka berdiri dengan penuh tekad. Piring batu gio hijau yang besar berputar perlahan dengan simbol-simbol kuno yang terpancar di permukaannya. Dengan tangan yang terangkat, Kingzi mengepalkan tangannya dan sebuah getaran mulai terasa di udara. Cahaya hijau besar bergetar hebat, menembak ke langit dan mengarah pada piring batu gio hijau yang berputar. Simbol-simbol yang tidak terlihat sebelumnya mulai muncul di permukaan piring giok itu semakin jelas, menutupi seluruh piring dengan lapisan-lapisan energi yang tak terhingga. Aura yang memancar dari piring itu sangat kuat, merubah ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Seluruh tempat bergetar hebat. Raja Tianming, pemimpin pasukan Yimo yang mengamati kejadian tersebut, tak bisa menahan keheranannya. Dengan marah ia berteriak, bagaimana ini mungkin? Simbol penghancur raja,
piring itu telah menerima pesona dari 4 simbol kuno? Namun, Kingzi hanya tersenyum dingin sambil menjawab, "Aku harus mempersiapkan dengan baik. Tidak mudah menghadapi Raja Yimo sepertimu," jawabnya dengan tenang. Pada saat ini, dengan kekuatan penuh yang terakumulasi dalam piring giok hijau, energi yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan. Sinar cahaya hijau yang sangat kuat tiba-tiba menyembur keluar, menembus ruang dan waktu menuju arah Raja Tianming dan anak buahnya. Sinar itu tidak bersuara, tidak ada riak yang terbentuk. Namun saat sinar itu melesat, Raja Tianming menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar. Sinar itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tepat menuju ke arahnya. Dengan suara ledakan yang keras, tubuh kedua Jenderal Yimo di sampingnya hancur seketika. Tubuh mereka retak dan meledak dalam sekejap. Kekuatan dari sinar itu menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Raja Tianming yang menyaksikan kekalahan cepat dari dua jenderalnya tak menunjukkan rasa takut. Meskipun dia tahu bahwa dirinya juga terancam, namun dengan tangan yang terulur, ia memanggil kekuatan iblis dari dalam tubuhnya. Dengan darah emas yang mengalir, sebuah gerbang neraka yang mengerikan muncul di depan mereka. Tapi Kingzi tak memberi kesempatan. Dengan satu gerakan tangan, sinar hijau yang mematikan itu terus melesat, melewati gerbang neraka yang muncul, dan akhirnya setelah serangkaian ledakan dahsyat, sinar itu menghancurkan tubuh Raja Tianming. Dengan ledakan terakhir, tubuh Raja Tianming membeku dan aura iblis yang mengerikan pun menghilang. Semuanya hancur dalam satu serangan. Di tengah kekacauan yang mengguncang tanah dan langit, ki iblis yang sangat besar tampak menutupi segala sesuatu dengan cepat. Namun pada saat ini, ki iblis tersebut mulai surut dengan kecepatan yang tak terduga. Di tengah-tengah kekacauan ini, tubuh Raja Tianming terbaring beku, dikelilingi oleh ki iblis yang semakin menghilang. Di depan matanya ada lubang besar di dadanya, mengeluarkan cairan giok misterius yang tampaknya mengikis tubuhnya secara perlahan. Cairan giok ini dengan cara yang sangat destruktif bergerak dengan cepat melalui tubuh Raja Tianming, menyerap dan menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Raja Tianming merasa kekuatan hidupnya lenyap begitu ki iblis dalam tubuhnya juga menghilang. Meskipun dirinya seorang ahli peringkat tinggi, perasaan kematian mulai menghantuinya. Dengan raungan yang memilukan, ia berusaha keras untuk melawan. Tangannya dengan cepat menghantam tubuhnya, memunculkan simbol emas ungu yang bercahaya di bawah kulitnya. Ia berusaha untuk menghentikan cairan giok yang merusak, menyatukan sisa-sisa ki Yimo yang dimilikinya. Namun, meskipun usahanya sangat gigih, cairan giok itu terus mengikis tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Di kejauhan, Kingzi yang telah mengamati dengan tenang berkata dengan acuh tak acuh, "Raja Tianming tidak berguna. Raja penghancur piring surgawi adalah racun sejati bagi Yimo. Itu akan mengikis tubuhnya sampai tidak ada yang tersisa." Suara Kingzi dingin dan tanpa belas kasihan, seakan-akan dia sudah mengetahui hasil akhir dari pertarungan ini. Namun, Raja Tianming tidak menyerah. Dengan wajah yang dipenuhi kebrutalan dan ketakutan, ia mengganti segel tangannya dengan cepat. Simbol iblis ungu emas muncul di tubuhnya, dan gelombang ki Yimo yang sangat murni berkumpul untuk melawan cairan giok yang merusak tubuhnya. Namun, seiring dengan intensitas serangan itu, tubuh Raja Tianming tiba-tiba meledak. Ki iblis yang kuat menyebar seperti gelombang raksasa, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, sebuah pelindung dari cahaya hijau muncul, menghalangi gelombang kehancuran yang datang, menyelamatkan mereka yang berada di sekitarnya. Tiba-tiba, di tengah kehancuran tersebut, muncul sebuah entitas hitam yang menyelimuti ruang itu. Itu adalah hati hitam dengan pola cahaya ungu emas yang sepertinya merupakan sisa-sisa dari tubuh Raja Tianming yang kini telah hancur. Hati itu mulai bergerak, berusaha melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Kingzi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan senyum tipis dia berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah." Begitu kata-katanya keluar, simbol hijau menyala dan sebuah cahaya hijau melesat menuju hati hitam itu. Raja Tianming, atau lebih tepatnya janin iblis yang terlahir dari tubuhnya, berteriak marah, "Kamu benar-benar berani." Namun Kingzi tidak mundur. Dengan tenang, dia menyerang dengan kekuatan yang semakin kuat. Sementara cakar naga hijau berukuran besar melesat, menghancurkan ruang di depannya dan merobek janin iblis yang berusaha melarikan diri. Pekikan menyayat hati terdengar ketika tubuh janin iblis itu dihancurkan oleh serangan Kingzi. Darah ungu emas memercik ke seluruh ruangan. Sementara tangan iblis besar muncul dari pusaran hitam, berusaha melindungi janin iblis yang sedang sekarat. Namun,
Moluo yang muncul di samping Kingzi segera melawan. Dengan tombak api yang menyala, Moluo menambah intensitas serangan dan merobek janin iblis itu hingga akhirnya pecah. Setelah ledakan yang mengguncang, tangan iblis besar menarik kembali dan mundur ke dalam pusaran hitam yang semakin memudar. Di saat yang sama, raungan kemarahan dan ancaman dari suara yang datang dari pusaran itu terdengar. "Kingzi, Moluo, kalian berani membunuh raja suku kami, Yimo. Penjara iblis tidak akan melepaskan kalian." Raungan itu menggemparkan tanah dan menandakan ancaman yang lebih besar. Namun, meskipun ancaman itu terdengar mengerikan, pusaran hitam itu segera menghilang bersama dengan ki iblis yang menyelubungi langit. Kingzi menatap ke tempat pusaran hitam itu menghilang, matanya terfokus penuh. Dengan suara pelan dia berkata, "Raja Yimo lainnya, mereka benar-benar makhluk yang merepotkan." Moluo yang mendengarnya mengangguk, menyadari bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Raja Tianming, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Setelah pertarungan yang menegangkan itu, Moluo bertanya, "Apa itu penjara iblis yang dimaksud barusan?" Kingzi menghela nafas panjang, matanya menatap kosong ke arah tempat pusaran itu terakhir kali terlihat, lalu menjawab, "Itu adalah organisasi rahasia yang dibentuk oleh orang-orang Yimo yang bersembunyi. Raja Tianming dan Raja Yimo yang mencoba menyelamatkannya kemungkinan besar adalah bagian dari kelompok ini. Mereka benar-benar masalah besar. Kita harus berhati-hati." Moluo merasakan ketegangan yang meningkat. Tidak hanya berhadapan dengan Raja Yimo, mereka juga menghadapi kekuatan yang lebih besar yang bersembunyi dalam bayang-bayang, beroperasi jauh di luar jangkauan mereka. Lalu Kingzi kembali berbicara dengan nada ringan, "Sepertinya kita harus bergerak sekarang. Monster tua yang masih hidup itu harus mulai aktif." Meskipun begitu, ekspresinya tetap serius, menyadari besarnya ancaman yang dihadapi. Dengan kekuatan mereka yang telah terbukti dalam pertempuran ini, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih berbahaya. Mereka telah mengalahkan Raja Tianming, tapi ancaman dari Yimo dan organisasi penjara iblis masih jauh dari berakhir. Di tanah, Lindong yang berdiri bersama Tang Xinlian mengamati langit yang kembali cerah. Ki iblis yang sebelumnya menutupi langit kini telah hilang. Senyum lepas muncul di wajahnya saat dia menatap sosok-sosok yang jauh di atas, sambil bertanya dengan suara yang penuh keyakinan, "Apakah kita sudah menang?" Dengan pelan, Lindong di samping Tang Xinlian pun mencoba menjawab, "Ya, kita telah menang. Namun ini baru permulaan." Suasana tenang yang kembali di tanah tidak dapat menutupi kenyataan bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari peperangan yang lebih besar antara dunia manusia dan kekuatan iblis yang lebih mengerikan. Saat ini, matahari bersinar dari langit, menyoroti reruntuhan kota api berapi-api yang hampir tak dikenali. Kota ini menjadi saksi bisu dari pertempuran besar yang baru saja terjadi. Sebuah peristiwa dahsyat yang mengguncang dan menghancurkan keangkuhan Aula Apilahi. Sekarang, kota yang dahulu megah ini hanya meninggalkan puing-puing dan kenangan kelam tentang apa yang pernah ada. Di luar kota, suasana penuh ketegangan menyelimuti para ahli dari berbagai penjuru lautan iblis yang kacau yang datang untuk menyaksikan apa yang tersisa. Mata mereka tertuju pada murid-murid Aula Apilahi yang duduk bersila di atas puing-puing, memulihkan kekuatan mereka dengan diam. Namun lebih dari itu, perhatian mereka tertarik pada sosok yang berpatroli di udara dengan sikap waspada. Mereka adalah murid-murid elit Aula Apilahi, dikirim untuk memastikan tidak ada ancaman baru yang muncul di tengah kehancuran ini. Ketegangan semakin terasa, bisikan dan diskusi tersebar di antara para ahli yang berkumpul di pegunungan sekitar. Mereka masih terkejut bahwa hanya 4 penjajah mampu mengguncang kekuatan besar seperti Aula Api Ilahi ini. Meski tidak banyak yang bisa melihat langsung pertempuran itu, terhalang oleh pelindung energi hijau yang melindungi kota, mereka tahu bahwa pertarungan itu adalah salah satu yang akan dikenang dalam sejarah. Namun, pertanyaan terbesar yang membakar rasa ingin tahu mereka adalah asal-usul keempat individu misterius tersebut. Siapa mereka? Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melampaui faksi-faksi terkuat di lautan iblis yang kacau? Ketegangan di luar kota memuncak ketika sebuah suara dari Tang Xinlian yang tajam namun anggun terdengar dari langit. "Aula Api Ilahi kami telah mengalami kerugian besar hari ini. Kota api berapi-api tidak lagi mampu menerima tamu. Saya meminta kalian semua meninggalkan tempat ini. Namun, jika ada yang mencoba memanfaatkan kekacauan ini, kami tidak akan ragu untuk bertindak." Di tengah kehancuran, Tang Xinlian berdiri seperti mercusuar yang anggun dan memancarkan aura yang tak tertandingi.
Bahkan para ahli tua yang terkenal di lautan iblis yang kacau terpana oleh ketenangan dan keberanian Tang Xinlian. Satu perintah darinya cukup untuk meredakan kekacauan yang hampir pecah di luar kota. Mereka semua sadar bahwa generasi muda di lautan iblis yang kacau kini memiliki pemimpin baru yang patut diperhitungkan. Tang Xinlian tidak hanya berbicara, tetapi juga memimpin. Dia mengatur para murid Aula Api Ilahi untuk kembali ke markas mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Ketika Tang Xinlian turun dari langit, seorang pria muda yang melihatnya dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, "Pria api dari Aula Api Ilahi benar-benar luar biasa. Tapi dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang berani menikahimu di masa depan?" Namun, sebelum Lindong sempat menambahkan komentar lain, dia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Dalam sekejap, tombak api panik berhenti hanya beberapa inci dari wajahnya. Itu milik Tang Xinlian yang kini menatapnya dengan sorot mata tajam. Lindong segera mengangkat tangan, menyerah, dan dengan canggung meminta maaf. Namun, Tang Xinlian hanya tersenyum samar sebelum berkata, "Aku tidak sekuat yang kau kira. Dibandingkan denganmu, aku mungkin akan tertinggal selamanya." Lindong yang tidak menyangka jawaban itu hanya tertawa kecil sebelum buru-buru mengalihkan pembicaraan. Dia meninggalkan tempat itu untuk bertemu dengan dua tokoh penting lainnya, Qingzi dan Moluo, duo ahli yang dihormati di Aula Api Ilahi. Di tengah reruntuhan kota, pilar cahaya besar memenjarakan Jenderal Yimo, salah satu ancaman terbesar dalam pertempuran ini. Sosok Jenderal Yimo kini terlihat lemah dan tidak berdaya, jauh dari kesombongan yang biasanya melekat padanya. Qingzi dan Moluo mengawasi pilar itu dengan tatapan dingin, seolah memastikan bahwa ancaman ini tidak akan kembali. Sambil membungkuk hormat, Lindong pun mencoba menyapa Panatua Qingzi dan Panatua Moluo. Lantas, Qingzi menyambutnya dengan senyuman dan berkata, "Anak muda, kau telah membuktikan dirimu lebih dari sekali. Kali ini, kau telah membantu kami menundukkan Jenderal Yimo." Lindong dengan kerendahan hati menggelengkan kepala sambil menjawab, "Tanpa nona Tang Xinlian, saya tidak akan bertahan lama dalam pertarungan itu." Qingzi tertawa kecil sebelum menjelaskan ancaman yang lebih besar di balik pertempuran ini. Penjara Iblis, sebuah organisasi rahasia yang dibentuk oleh Yimo. Organisasi ini adalah ancaman terbesar bagi dunia. Namun, kita memiliki keuntungan kecil. Jenderal Yimo ini dapat memberi kita informasi berharga tentang mereka. Percakapan mereka berlanjut, beralih pada masa depan. Qingzi memberitahu Lindong bahwa dia telah merasakan keberadaan dua saudara Lindong, Martin dan Xiaoyan, selama insiden teleportasi. Keduanya kemungkinan besar berada di wilayah Iblis, sebuah tempat yang dikenal dengan suku-suku kuat seperti Martin Setan Surgawi. Lindong merasa lega mendengar kabar itu. Meski mereka terpisah, dia yakin saudara-saudaranya mampu bertahan, terutama dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun, tekad Lindong sudah bulat. Dia berencana untuk menuju wilayah Iblis, menemukan mereka, dan bersama-sama kembali ke wilayah Swan Timur untuk membalas dendam atas penghinaan yang mereka terima sebelumnya. Qingzi dan Moluo memberikan dukungan penuh. Mereka bahkan menawarkan bantuan untuk memindahkannya ke wilayah Iblis, mempercepat perjalanannya. Namun, Lindong tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Setelah Lindong pergi, Qingzi dan Moluo berbincang tentang potensi Lindong. Dengan nada serius, Moluo kemudian bertanya, "Apakah menurutmu dia bisa menjadi leluhur simbol berikutnya?" Qingzi mengangguk pelan lalu menjawab, "Dia memiliki batu leluhur, itu berarti dia dipilih. Jika dunia ini menghadapi bencana lagi, kita membutuhkan seseorang seperti dia. Dia atau Master S yang bereinkarnasi adalah harapan terbaik kita." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.